Ya, terima kasih moderator Mbak Rosi dan juga hadirin semua, dan saya mohon maaf nanti kalau uraian saya juga membuat Bapak Ibu, adik-adik semua yang hadir semakin tambah ngantuk di siang ini. Saya diberi amanah lewat Kaprodi Bunia untuk menyampaikan, ya tentu semua dari fakultas, dari WD3 Gus Sofi, untuk menyampaikan tentang sosiologi agama dalam bingkai konstruksi keilmuan Fakultas Usuluddin, Pemikiran dan Pemikiran Islam, ya. Oke, selalu saja saya sebenarnya tidak pede ketika bicara tentang keusuludinan, karena saya yakin semua tahu saya mungkin belum pernah kuliah di Usuluddin, bahkan S1 sampai S3 saya juga cenderung ke ilmu sosial murni, ya, terutama antropologi. Tapi mungkin alhamdulillah karena hati saya yang sudah begitu terpaut dengan Usuluddin, saya belajar, bahkan pengalaman menjadi ketua jurusan dan wakil dekan akademik membuat saya harus banyak belajar tentang Usuluddin. Semoga nanti uraian saya bisa dipahami, dan tentunya saya mohon masukan jika ada beberapa hal terutama terkait keusuludinan yang mungkin kurang pas atau tidak sesuai dengan pemahaman dari Bapak Ibu semua. Oke, saya mulai tentang Usuluddin. Tentu saya akan memulai tentang Usuluddin sebelum saya bicara tentang sosiologi agama, karena sosiologi agama ini anak kecil, ya, tapi sekarang sudah ada IAT dan IH, tapi pada dasarnya itu jurusan yang berkembang dari satu jurusan yang lebih tua dari sosiologi agama. Student kita tahu berdiri berapa 60 tahun yang lalu, ya, 24 Agustus melalui Perpres tahun 1960, dan dulu namanya Fakultas Usuluddin, dan Usuluddin itu tentu menunjuk pada cabang dari studi Islam tentang ilmu tauhid, akidah, dan juga ilmu kalam, ya. Dan tentu membahas masalah dasar atau masalah yang prinsip dan mendasar menyangkut akidah dan keyakinan. Ya, bahasanya teologi. Kemudian tahun 2010 saya langsung saja, sebenarnya ada perubahan-perubahan juga tentunya sebelum itu. Tahun 2010 berubah menjadi dulu Fakultas Usuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam, jadi FUSAP 2010, dan 2011 itu saya menjadi wakil dekan, dan di bawah nama FUSAP inilah kemudian kita mengembangkan 4 jurusan yang sudah ada: akidah, filsafat, perbandingan agama, tafsir hadis, dan sosiologi agama yang baru lahir tahun 2000, ya. Dan kemudian berkembang lagi menjadi akidah filsafat Islam, studi agama-agama, sosiologi agama, ilmu hadis, dan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, saya memahami dengan perkembangan Usuluddin menjadi FUSAP dan FUPI ini saya coba salah satu saja konseptualisasi Geertz tentang agama yang meliputi dimensi, model for, dan model of, yang kemudian disampaikan oleh Bassam Tibi, seorang sosiolog, mengembangkan konseptualisasi Clifford Geertz ini dengan menambahkan di sampingnya reality. Jadi agama itu punya dimensi sebagai model for reality dan model of reality. Nah, saya coba memotret 2 dimensi ini untuk menggambarkan Usuluddin, bahwa dimensi agama yang utuh itu meliputi 2 hal itu.
Dan dua hal itu terbangun dalam jurusan-jurusan yang ada di Usuluddin. Jadi model for reality itu ada pada tercermin dari akidah, filsafat, ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian ilmu hadis. Dan model of reality itu tercermin dari pengembangan jurusan studi agama-agama yang dulu nama perbandingan agama, atau comparative religion atau history of religion, dan seterusnya. Kalau kita menunjuk banyak ahli studi agama-agama, Ninian Smart, Mercia Eliade dan sebagainya, banyak, atau Joachim Wah, itu banyak beberapa yang sebenarnya sama dengan apa yang disebut dengan studi agama-agama. Dan tentu yang kedua, sosiologi agama yang sebenarnya juga dulu berkembang dari konsentrasi. Dulu namanya prodi, jadi jurusan SAA itu punya prodi namanya sosiologi agama. Jadi sosiologi agama saat itu belum menjadi jurusan, tapi masih prodi. Mungkin kalau sekarang disejajarkan dengan konsentrasi. Nah, kita coba melihat akidah filsafat Islam yang sekarang namanya, dulu namanya akidah filsafat, ini menelaah unsur universal normatif dalam kehidupan agama sebagai pengalaman manusia fundamental. IAT dan IH yang dulu tafsir hadis itu menelaah unsur-unsur normativitas agama, tentu untuk mengobarkan semangat beragama. Perbandingan agama atau studi agama-agama nama yang sekarang itu menelaah pengalaman beragama secara ilmiah yang terekspresikan dalam pemikiran dan praktek penganut. Dan ini mengambil satu metodologi yang dikembangkan itu seperti kata Prof. Mukti Ali dan juga bisa kita runut dari Joachim Wah, ya, itu disebut sebagai scientificum doctrinaire. Jadi pengembangan kajian ilmiah melalui ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama itu tetap mengacu pada aspek-aspek doktrin keagamaan. Dan itu tentu berangkat dari pengalaman di mana ilmu-ilmu sosial yang mempelajari agama itu cenderung kering dalam mengeksplorasi aspek doktriner dari agama itu. Nah, sosiologi agama pada kelahirannya 2020 ini merupakan pengembangan dari perbandingan agama atau studi agama-agama. Nah, mengapa sosiologi agama hadir? Tentu kita bisa berangkat dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Perspektif ilmu sosial dan tentu studi agama, studi Islam terus mengalami perkembangan dan dipengaruhi oleh konteks wilayah dan transisi zaman. Itulah perkembangan dari ilmu pengetahuan. Perkembangan sekarang, analisis teologis itu harus mempertimbangkan konteks faktual melalui bantuan ilmu sosial dan sains. Kalau kita bisa kaitkan dengan basis metodologinya, ini disebut dengan Burhani. Jadi kecenderungan dan mungkin ini yang kemudian dikembangkan oleh pikiran Prof. Amin Abdullah bahwa tiga ranah irfani, burhani, bayani, burhani, dan irfani itu mesti harus masuk dalam analisis-analisis teologis. Tentu ilmu pengetahuan sosial dan sains itu penting masuk di dalamnya. Atau sebaliknya, ketika ilmu sosial bicara tentang agama, tentu dia juga harus masuk dalam analisis teologi sebagai basis dari sikap dan interpretasi dari penganut agama itu ketika dia melakukan praktek keberagamaan.
Yang lain agama yang telah dianggap bertentangan, misalnya dalam pemahaman modernisasi yang sekuler, itu ternyata kalau banyak orang yang meramalkan bahwa perubahan zaman, modernisasi dan seterusnya yang sekuler itu dianggap nanti akan menghilangkan secara otomatis peran agama, atau secara ekstrim Karl Marx bilang bahwa agama itu nggak usah didiskusikan, akan hilang sendiri. Begitu mungkin ya. Tetapi pada kenyataannya agama terus memainkan peran utama dalam semua kehidupan masyarakat ya, politik, ekonomi, kebudayaan dan seterusnya. Dan Indonesia yang digambarkan sebagai negara yang memiliki ragam kepercayaan dan agama ini tentu menjadi laboratorium sosial yang memiliki daya tarik sehingga mengundang perhatian para teoritisasi sosial dari manapun untuk memproduksi pengetahuan. Ini yang menjadi bagian penting juga, di mana sering orang bilang, kenapa ketika bicara agama, fundamentalisme, praktek-praktek keberagamaan, itu seringkali ilmuwan-ilmuwan sosial justru yang lebih banyak tampil ke depan. Nah, ketika ada sosiologi agama, tentu ini kita rebut bahwa pendekatan sosial untuk studi agama itu harus direbut oleh UIN Sunan Kalijaga atau PT KIN di Indonesia, karena punya basis analisis teologis yang kuat dan itu menjadi dasar bagaimana penganut menginterpretasikan doktrin dan kemudian mempraktekkan dalam sikap dan perilaku. Nah, Indonesia sering disebut sebagai mantari agama-agama. Hampir semua etnik di Indonesia itu berkembang agama-agama besar, world religion dan indigenous religion, serta perkembangan dari new religious movement, gerakan-gerakan baru keagamaan. Sosiologi agama, dan mungkin nanti kalau kita bisa mengembangkan yang menjadi bagian dari doktrinernya itu, saintifiknya kalau di studi agama-agama, di situ tentu antropologi agama, psikologi agama, termasuk ilmu politik dan seterusnya, itu menghadirkan studi agama-agama dan juga studi Islam ini menjadi implementatif dalam konteks sosial budaya keagamaan di Indonesia. Tentu ya, tanpa menghilangkan kekhasan Usuluddin yang mengkaji pokok keislaman pada wilayah ideasional. Ya. Nah, lalu apa itu sosiologi agama? Sosiologi agama adalah pengetahuan yang mengkaji agama dengan fokus pada aspek sosial manusia dalam keyakinan dan praktek keagamaan. Kemudian juga bicara tentang relasi agama dengan masyarakat atau seluruh aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik, seni, dan sebagainya. Dan di situ sosiologi agama juga bicara pada dua ranah sekaligus, individu ketika kita bicara tentang identitas keagamaan, identitas diri, pergulatan identitas, sistem nilai, itu kita akan melihat pada tingkat individu. Pada tingkat sosial, agama terefleksikan atau praktekkan misalnya dalam legitimasi tindakan dan struktur sosial. Misalnya nilai-nilai itu akan membuat orang harus hormat pada yang tua. Atau dalam Hindu misalnya ada sistem kasta yang itu dilegitimit oleh doktrin dalam Hindu. Nah, mengapa sosiologi agama penting? Tentu dalam konteks keusuludinan, karena kita ingin menekankan bahwa ketika banyak orang mengatakan bahwa agama itu hanya menjadi sebab antara dari sebuah proses-proses sosial dan budaya, itu tentu kita akan membenahinya dengan mengatakan bahwa agama itu bukan menjadi sebab
antara, tetapi menjadi sebab utama, menjadi sebab terdekat dari tindakan sosial, atau sering disebut sebagai nilai sentral di situ. Jadi kita tidak bisa memahami kehidupan sosial itu, apalagi dalam konteks Indonesia, tanpa mengaitkan dengan religiositas. Jadi dia dalam konstruk Usuluddin ini akan berbeda dengan ilmu sosiologi umum yang mungkin banyak menekankan bahwa agama itu menjadi sebab antara, bukan menjadi sebab terdekat atau nilai sentral. Nah, di Usuluddin kita kembangkan sampai saat ini. Mungkin ketika kita bicara sosiologi dalam perspektif sosiologi umum, kita hanya berhenti pada 3 hal di atas. Agama sebagai persoalan teoritis untuk memahami tindakan sosial, kemudian relasi agama dengan aspek kehidupan yang lain, peran organisasi dan gerakan sosial keagamaan. Tetapi ketika kita konstruksikan dalam keilmuan Usuluddin atau PTKIN, tentu kita akan bicara juga di situ agama dan perubahan, agama dan virtual community atau komunitas maya dan seterusnya. Kita bisa menambahkan khasanah dari kajian, inti kajian dari sosiologi agama itu ketika dia masuk di Universitas Islam, khususnya di Fakultas Usuluddin. Nah, perkembangan sosiologi agama kita bisa lihat, tetap kita harus melihat sejarah ini dan bagaimana kita kemudian nanti mengkonstruksikan dalam ranah, dalam dalam zaman kekinian. Kita tahu pada masa klasik kajian sosiologi agama itu berkutat pada lingkaran tentang aspek kenabian atau bagaimana agama itu mengobarkan sebuah semangat. Misalnya ini Weber tentang masyarakat rasional, etika Protestan. Ternyata entrepreneur itu banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diajarkan lewat khotbah-khotbah di gereja, yang akan membedakan ketika doktrin itu ditafsirkan kemudian dikhotbahkan di satu gereja yang punya cara berbeda dengan gereja yang lain, akan menghasilkan perilaku praktek yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita tahu Emil Durkheim itu tentang totemisme, agama dan kohesi sosial dan seterusnya. Nah, pada masa tahun 40, 60-an, ini sosiologi agama berkembang. Melihat relasi agama dan gereja, fokus sekitar partisipasi umat di dalam institusi gereja. Kemudian bicara tentang pengaruh misi Zending, kemudian masuk beberapa pemimpin gereja itu dalam lembaga riset di Amerika, karena juga ingin belajar tentang sosiologi untuk mengembangkan misi dan Zending itu. Kemudian kecenderungan mengidentikan gereja sebagai agama. Jadi kalau pada masa itu ketika bicara agama, karena pengaruh Eropa, ya kemudian identik dengan gereja. Yang lain adalah debat berkepanjangan seputar teologi Kristen, Konsili Vatikan II. Dan itu dalam studi agama juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perdebatan keilmuan sosiologi agama. Nah, perkembangan masa kini, karakter agama-agama dan pengaruhnya yang ditimbulkan itu banyak dikaji. Dampak perubahan sosial terhadap religiositas dan juga sebaliknya ketika ada perubahan misalnya abad teknologi informasi, kemudian bagaimana merubah religiositas masyarakat. Nah, kemudian bicara juga tentang bagaimana relasi individu dalam membentuk struktur sosial, di mana kemudian agama melegitimasi status-status individu dalam struktur sosial, kedudukan individu dalam struktur sosial. Dan mulai tahun 80-an meluas
Jadi kalau kita kenal gender itu sebenarnya sudah muncul tahun 80-an dalam perkembangan sosiologi agama, termasuk misalnya budaya pop, studi media, sosiologi kesehatan, dan seterusnya. Dan juga agama dalam konteks global. Nah, saya persingkat sampai jam berapa saya Mbak Rosi bicara? Selesainya jam 3:30 Pak untuk 2 pemateri. Sekarang jam berapa? Saya ini yang habis. Oke, saya persingkat biar nanti tidak semua slide saya bicara. Saya dalam penelitian saya terakhir 2019 saya mencoba untuk memetakan model studi agama atau sosiologi agama itu di Indonesia yang ada 15 prodi di Indonesia. Nah, ada tiga model studi sosiologi agama ini kalau kita lihat di PTKIN. Pertama adalah sosiologi agama atau mungkin sosiologi Islam sebagai bagian dari studi Islam atau Islamic Studies. Nah, ini kajiannya adalah historis, empiris, dan normatif doktriner. Konteks dari teks Quran, hadis, misalnya asbabun nuzul, konteks sosial turunnya wahyu, yang kemudian juga ini bisa diberi pengertian sebagai sosiologi pengetahuan, termasuk living Quran dan hadis. Yang saya ingin pahami bahwa teks yang hidup di masyarakat. Kalau itu teks yang hidup di masyarakat, bagaimana teks Quran hadis itu diinterpretasikan dan dipraktekkan dalam masyarakat. Nah, ini model pertama. Yang kedua adalah sosiologi agama sebagai bagian dari religious studies. Ya. Jadi ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama, di mana sosiologi sebagai alat bantu. Karena ada perspektif yang lain yang juga menjadi alat bantu dalam penjelasannya. Antropologi agama atau psikologi agama dan seterusnya. Kemudian interkoneksi fakta agama dengan doktrin. Jadi sebenarnya kajian-kajian Weberian ini bisa kita potret sebagai kajian sosiologi agama ya, sebagai bagian dari religious studies ya. Dan agama bukan hanya realitas faktual tetapi terkait doktrin. Ini bedanya. Nanti kalau sosiologi umum itu lebih banyak beratnya itu dia realitas faktual. Keringnya itu ada pada aspek doktrin. Nah, yang ketiga adalah sosiologi agama sebagai bagian dari sosiologi. Ini studi teoritis tadi, studi hubungan agama dengan aspek kemasyarakatan dan gerakan sosial agama. Nah, akankah SA Jogja itu melampaui ketiganya? Ya, kalau kita melihat, karena dulu menjadi konsentrasi dari studi agama-agama dan sekarang menjadi jurusan sendiri, tentu dia pelan-pelan akan melepaskan dari tradisi metodologi studi agama-agama, scientificum doctriner itu. Ya. Nah, tetapi ini semua berjalan dan waktu dan bagaimana teman-teman di Usuluddin ini melihat apakah tetap dia ada di model kedua sebagai bagian religious studies atau dia ketika kemudian jadi jurusan sendiri tentu akan melampaui ketiganya karena dia akan banyak juga bicara. Pertama tentu sosiologinya tidak hanya berstatus sebagai ilmu bantu, tapi bisa menjadi sesuatu yang secara spesifik dia memang harus dilakukan dalam metodologi pengetahuan itu. Nah, ini yang menjadi PR kita. Ketika kita nanti mengkonstruksikan, tentu kita akan mengembangkan terus ilmu pengetahuan dan tidak ada haram halal di situ. Apakah sosiologi agama berkembang seperti apa? Nah, saya ingin melihat dulu bahwa ini saya sering bicara di sini ketika saya masuk di kelas-kelas antropologi atau sosiologi atau metode penelitian. Jadi dalam tradisi klasik,
sosiologi dan antropologi agama, terutama ya sosiologi dan antropologi agama yang umum, itu sering menempatkan cara pandang itu secara dikotomis, dan kita harus melampaui ini ya, dan ini kita nanti harus melampaui ini. Jadi agama itu ketika dipotret oleh sosiolog, dalam tanda petik sosiolog umum ya, bukan sosiolog yang ada di Usuluddin, itu minus kata kunci iman, jadi kualitas beragama, sehingga mengatakan bahwa kalau saya ingin meneliti tentang tradisi orang Dayak di Meratus, disertasi saya, maka saya kantongi dulu iman saya, kan gitu. Itu kan model lama sebenarnya. Tapi perspektif penganut ya, iman itu ya tidak boleh dipertanyakan. Kalau dalam perspektif sosiologi, minus kata kunci iman tadi. Jadi kalau kamu ingin meneliti agama lain, kamu harus tanggalkan dulu sementara iman kamu. Kira-kira gitu dalam tanda petik ya. Agar kamu bisa masuk. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nanti saya ingin mengkonstruksikan itu. Yang kedua adalah agama itu dipotret dari realitas objektif dan empiris. Jadi tidak masuk doktrin. Itulah tadi, kering di doktrin. Wahyu itu tidak banyak doktrin itu tidak banyak dikaji di situ. Padahal doktrin itu menjadi basis dari perilaku keagamaan. Tetapi sosiolog klasik agama itu di situ dia memotret realitas objektif saja, realitas faktual. Dia tidak sampai ke doktrin, karena doktrin itu katanya itu sesuatu yang kadang tidak bisa dikaji secara ilmiah. Yang ketiga, pandangan klasik itu bahwa kalau kita mau mengkaji agama, ya kita harus mengatakan bahwa secara netral semua agama itu sama. Jadi semua agama itu sama. Maka ada definisi minimal tentang agama dari Tiller itu ya. Belief in spiritual being. Jadi kepercayaan pada makhluk spiritual. Jadi kita pakai cincin yang ada logam mulianya, di situ kita katakan bahwa ada jin di dalam logam mulia di cincin itu sudah disebut agama, gitu. Nah, kalau perspektif penganut itu ada superioritas, kalau sosiolog tidak boleh ada itu, ada klaim kebenaran dan sebagainya. Nah, ini semua adalah perspektif klasik ketika mendikotomikan perspektif sosiologi dengan perspektif penganut. Nah, saya ingin memotret, saya mengambil dari tulisannya James Below ini. Dia membuat, ini saya buku pengantar saja, ya, buku pengantar. Dia memetakan 4 postur konstruksi metodologi dari sosiologi atau antropologi agama. Pertama, apa yang disebut dengan para sosiolog atau para antropolog yang ada dalam basis posisi metodologi ateisme. Bagaimana pendirian ontologis dia? Jadi antropolog yang ateis, sosiolog yang ateis itu punya pendirian ontologis bahwa kebenaran agama itu tidak relevan secara sosio-antropologis. Agama sebagai produk pemikiran manusia dan religiositas hanya dijelaskan dari aspek sosial, budaya, dan kondisi material. Inilah yang tadi mempengaruhi perspektif klasik tadi tentang agama, yang membedakan secara dikotomis antara sosiolog dengan religious believer, dengan penganut agama. Cara pandangnya berbeda. Karena ateis jelas, kalau ateis itu kan mengatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan dan Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang kedua adalah metodologi agnosticism. Ya, jadi agnostis. Jadi ini kita sejajarkan dengan pemikiran keagamaan. Ini punya pendirian
secara sosioantropologis klaim kebenaran agama itu tidak bisa diterima akal. Sekalipun demikian, studi agama tidak bisa dihentikan untuk mencari makna religius dalam kehidupan penganutnya. Ini lebih tinggi levelnya. Karena apa? Kita tahu bahwa agnotism itu kan saya tidak beragama karena saya tidak Tuhan itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi saya juga tidak bisa menjelaskan secara ilmiah keberadaan Tuhan. Jadi kan gitu ya, agnostis itu saya itu tidak beragama karena Tuhan itu tidak ada. Dan keberadaan Tuhan itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi saya juga tidak bisa menjelaskan secara ilmiah ketidakberadaan Tuhan. Agnostis kan gitu. Maka dia punya pendirian ontologis bahwa klaim kebenaran agama itu tidak bisa diterima akal. Tetapi studi agama itu harus terus dilakukan. Karena nyatanya ada orang yang beragama. Dan kita tidak bisa menghentikannya untuk mencari makna religius dalam kehidupan penganutnya. Yang ketiga itu adalah metodologi yang disebut dengan logism. Ya. Jadi as if play. Jadi seolah-olah. Jadi gimana ya? Ini sebenarnya cara-cara antropolog yang kemudian dikembangkan dalam metode penelitian pengamatan terlibat itu. Jadi kalau saya ingin mempelajari agama orang-orang di gereja padahal saya Islam, maka saya harus masuk di situ seolah-olah saya juga menjadi orang Katolik di situ atau orang Kristen di gereja itu. Dan seperti itu. Jadi tadi sebenarnya tanggalkan dulu imannya sebentar tadi dalam tanda petik agar kita bisa merasuk dalam kehidupan penganut agama lain yang kita teliti itu, yang berbeda dengan agama kita. Nah, ini ludism ya. Dan ini banyak berkembang dengan bahkan apa yang disebut dengan naturalistic observation. Maaf, ini hujannya lebat sekali, saya tutup jendela dulu. Bentar. Nah, ini banyak berkembang dalam metode partisipasi observasi atau pengamatan terlibat, bahkan pada pengamatan terlibat ekstrim. Jadi kalau Anda meneliti orang Kristen, maka Anda harus menjadi tanda petik Kristen. Kalau saya meneliti tentang aliran kepercayaan Pangestu, maka saya harus sampai di baiat, kan gitu. Kan itu yang ekstrim. Nah, bagaimana dengan Usuluddin? Saya berpikir bahwa Usuluddin itu harus mengkonstruksikan cara pandang metodologi yang disebut dengan theism metodologi. Intinya apa? Intinya begini, bahwa pendirian ontologis kita intinya begini. Bahwa kalau kita ingin meneliti agama lain, kita bisa merasuk, atau dalam bahasanya Clifford Geertz itu experience near. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penganut agama lain itu, karena semuanya bisa terrefleksikan dalam agama saya. Jadi kalau saya meneliti tentang orang Dayak yang beragama, punya agama pemujaan roh atau aruh atau kaharingan, maka saya tidak perlu menanggalkan iman saya. Karena pengalaman keagamaan orang-orang kaharingan itu bisa saya refleksikan dalam keislaman saya. Itu yang disebut dengan experience near. Nah, ini yang saya ingin, bahwa bagaimana agar sosiologi agama sebagai studi agama yang memiliki perspektif sosiologi itu tidak jatuh dalam sosiologi umum, tetapi dia mempunyai pendirian ontologi sendiri
karena kita bisa meneliti orang lain tanpa kita meninggalkan kita. Karena apa? Karena apa yang ada dalam pengalaman orang-orang yang beragama itu sebenarnya bisa terrefleksikan dalam pengalaman kita. Itulah yang saya sebut dengan bagaimana mari kita mengkonstruksikan sosiologi agama atau mungkin nanti psikologi agama, antropologi agama, dan seterusnya dalam konteks usuluddin. Itu dulu dari saya sebagai pancingan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suhada yang telah menyampaikan materi terkait dengan sosiologi agama dalam konstruksi keilmuan FUPI. Selanjutnya, pemateri yang kedua adalah Bunia. Sebelumnya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir dari banyak kampus, ada dari IAIN Tulungagung, kemudian IAIN Bengkulu, dan juga UIN Sumatera Utara. Selamat bergabung teman-teman. Oke, selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Dr. Roro Siti Kurnia Widya